Halo, perkenalkan saya Novia Idilfitri Rahab dengan NIM 0314242053 dengan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi fonem dan morfologi. Fonem adalah satuan bunyi terkecil dalam bahasa yang membedakan makna kata, sedangkan morfologi adalah ilmu yang mempelajari struktur dan pembentukan kata dalam bahasa. Di sini ada jenis fonem, yaitu fonem vokal ditulis dengan huruf A, I, U, E, O. Yang kedua ada fonem konsonan ditulis dengan huruf P, T, K, Eng, Ny. Vokal rangkap diftong seperti AI, AU, OI. Contohnya, yang pertama, apel atau upacara menggunakan huruf konsonan P dan I serta huruf vokal A dan E. Yang kedua, bohong menggunakan huruf konsonan B, H, N, dan G serta huruf vokal O. Yang ketiga ada poin yang menggunakan fonem diftong OI dan kerbau fonem diftong AU, santai fonem diftong AI. Ini ada suku kata yang dapat dilafalkan dalam satu hembusan nafas atau lebih, seperti kata pasar, dilafalkan dengan dua hembusan nafas, satu untuk pa dan satu lagi untuk sar. Serta lafal. Cara mengucapkan kata lafal yang baik adalah lafal baku yang bebas dari ciri lafal asing atau lafal daerah. Contohnya kata Bogor dilafalkan Bogor bukan Mbogor, dan rahmat dilafalkan rahmat bukan rohmat. Di sini ada juga memenggal kata. Memenggal berbeda dengan melafal kata. Memenggal berhubungan dengan bahasa tulis sedangkan melafalkan dengan bahasa lisan. Pemenggalan kata biasa dilakukan dengan mempertimbangkan satu, suku kata, yang kedua, imbuhan seperti satu kesatuan makna yang tidak bisa dipenggal, yang ketiga, menghindari pemenggalan yang hanya terdiri dari satu huruf. Nah, contohnya itu ada mandi jadi mandi, buku, buku, kursi, kursi, dimakan, dimakan, memakan, memakan, makanan, makanan, kerjaan, kerjaan, permainan, permainan. Nah, selanjutnya itu ada pengertian morfem. Morfem adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik huruf maupun maknanya. Pada bahasa Indonesia, morfem dapat berbentuk imbuhan, misalnya kata praduga memiliki dua morfem yaitu pra dan duga. Karena kata duga merupakan kata dasar penambahan morfem, sedangkan pra menyebabkan perubahan arti pada kata duga. Selanjutnya ada morf dan allomorf. Morf dan allomorf adalah dua buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Morf adalah nama untuk sebuah bentuk yang belum diketahui, misal I pada kenai, sedangkan allomorf adalah nama untuk bentuk tersebut kalau sudah diketahui statusnya. Misal ber, bel adalah allomorf dari morfem ber. Di sini juga ada proses morfologis, dapat dikatakan sebagai proses pembentukan kata dengan menghubungkan morfem yang satu dengan morfem yang lain. Ada 3 jenis proses morfologis, yaitu pengafiksan, pengulangan atau reduplikasi, dan pemajemukan atau penggabungan. Selanjutnya ada pengafiksan. Bentuk atau morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata disebut afiks atau imbuhan. Contohnya berbaju, menemukan, ditemukan, jawaban. Selanjutnya, reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatikal baik seluruhnya maupun sebagian, baik disertai variasi fonem maupun tidak disertai variasi. Adapun jenis-jenis kata ulang dalam bahasa Indonesia yaitu yang pertama ada kata ulang suku kata awal. Tangga menjadi tetangga, pohon menjadi pepohonan, laki menjadi lelaki.
Yang kedua, kata ulang murni. Kata menjadi kata-kata, hari menjadi hari-hari, orang menjadi orang-orang. Selanjutnya ada penggabungan atau pemajemukan. Penggabungan atau pemajemukan merupakan proses pembentukan kata dari dua morfem bermakna lesikal, contohnya sapu tangan, rumah sakit, dan lain-lain. Di sini juga ada morfofonemik. Morfofonemik adalah cabang linguistik yang mempelajari perubahan bunyi diakibatkannya pengelompokan morfem. Ada 3 macam proses morfofonemik, yaitu A. Proses perubahan fonem, misalnya terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya. Contohnya men plus paksa memaksa, pen plus buru pemburu, pen plus periksa memeriksa. Selanjutnya, B. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem terjadi akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasarnya yang terdiri dari satu suku kata, sehingga men berubah menjadi menge dan pen berubah menjadi penge. Contohnya, men plus bom mengebom, men plus rem mengerem, men plus las mengelas, pen plus tik pengetik. Selanjutnya yang C, proses hilangnya fonem. Proses hilangnya fonem atau N pada men dan pen terjadi sebagai akibat pertemuan morfem men dan pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem I, R, Y, W, dan nasal. Contohnya men plus lerai melerai, men plus warisi mewarisi, pen plus nyanyi penyanyi, pen plus musik pemusik. Nah, jadi hubungan fonem dan morfologi yaitu yang pertama fonem membentuk morfem, yang kedua morfem membentuk kata, yang ketiga ada kata membentuk kalimat, yang keempat keduanya saling terkait dalam membentuk bahasa. Nah, itu tadi video materi tentang fonem dan morfologi. Semoga bermanfaat. Saya Novia Edupita Rahab, pamit undur diri. Bye-bye.